Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kesodonyo di mana saja berada, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ko kita akan membincangkan soal rokok. Bagi kita, bagi ambo sendiri dan udah-udah serta bapak yang perokok, sebetulnya menyadari sekali bahwa dampak buruk dari rokok terhadap kesehatan sangatlah gadang. Terkadang memang betul ada orang menyebut rokok itu cuma pergaulan, sekedar hiasan, tapi bahaya merokok ko adalah nyata. Yakni secara medis, merokok bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, dan itu pun sebetulnya di bungkus rokok selalu dicantumkan. Namun bagi kita pecandu rokok memang sangat sulit untuk meninggalkannya. Jadi kita tahu memang itu racun, tapi alun juga bisa untuk menjauh dari racun tersebut. Kalau secara ekonomi kalau kita hitung di rata-rata sebungkus rokok dengan harga 25.000, kalau 6 perokok rata-rata minimal 2 bungkus rokok itu lah biasa. Artinya tiap hari kita harus mengeluarkan 50.000 untuk dibakar. Kalau kita hitung 50.000 kali sebulan saja, kita lah membuang Rp1.500.000 untuk menjadi esok. Kalau dihitung dalam setahun lah 18 juta puluh naruh kesimpan kalau seandainya kita jadikan simpanan. Bagi kita nan Allah kecanduan sangatlah sulit memisahkan diri dari rokok. Seakan ketergantungan tu sangat terasa. Dari sisi ekonomi tadilah kita baca secara garis gadangnya saja. Bisa 18 juta kalau rata-rata 2 bungkus rokok saja tiap hari dengan harga 25.000 per bungkus. Permasalahan rokok kok sangatlah sulit. Walaupun kita mengetahui kerugian yang kita alami sesungguhnya. Sebagian ulama mengharamkan merokok, sebagian lagi hukumnya makruh. Baiklah kita dengarkan uraian dari Habib Bahar bin Smith yang mana beliau juga perokok. Mari kita dengarkan hukum merokok menurut uraian beliau. Rokok itu hukumnya ulama ada 2, ya. Ada ulama min ahlil bawatin, ada ulama min ahlil zawahir. Ada ulama batin, ada ulama zahir. Ulama batin hum yattafiquna an hurmati tubbak. Ulama-ulama batin itu mereka sepakat akan haramnya rokok. Ulama batin ya, sepakat akan haramnya rokok. Udah sepakat.
Tapi ulama-ulama zahir seperti ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Makruhnya di mana? Makruhnya karena rokok itu bikin bau mulut, sama seperti bawang putih. Bawang putih kan bikin bau mulut. Segala sesuatu yang bikin mulut itu baunya tidak enak, tidak sedap, itu hukumnya makruh. Nah, sama seperti rokok. Rokok hukum zatiahnya itu makruh. Tapi rokok juga bisa menjadi haram. Contoh bagaimana? Contoh ada 3 hal, hal, mahal, waget. 3 yang bisa mengharamkan rokok. 1, keadaan. Contoh kita ngerokok, di samping kita ada perempuan hamil semua. Dengan kita merokok itu bisa mengganggu dia atau bisa membuat dia sakit. Nah, dalam hal atau dalam keadaan seperti itu, rokok menjadi haram. Tadi dalam keadaan seperti itu, bukan dalam keadaan yang lain. 2, mahal, tempat. Merokok dalam masjid, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak ada satupun kitab yang membolehkan merokok dalam masjid. Oh beb, kan ada di situ dibilang di kitab bahwasanya yajuzu gahwa, yajuzu yashrabu gahwa wad dukhan fil masjid. Nah, ini dukhan di situ maksudnya asap. Yakni asap di situ adalah wewangian. Bukan dukhan rokok. Dalam bahasa Arab nggak ada dalam kitab-kitab klasik Arab yang menjelaskan bahwasanya tertulis kalimat rokok di situ tuh dukhon itu nggak ada. Dukhon itu asap. Yang ada syijar, ya, atau tumbak. Sama seperti ada kitab namanya Raf'ul Ishtibak fi Halis Syurbit Tumbak. Nah, itu kitab yang menjelaskan tentang halalnya merokok. Tumbak, syijar, tidak ada dukhon. Yang dimaksudkan dalam kitab, kalau nggak salah itu kitab Fathul Mu'in, yang bilang dukhon itu adalah maksudnya asap wangian. Nah, tempat itu masjid haram. Kemudian waget, waktu lagi baca maulid ngerokok, nah, itu haram. Ya ini kebanyakan ya ulama mengharamkan. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Tapi ya tidak bisa dinafikan rokok adalah perkara yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad paling benci rokok. Dan ada juga para wali yang rokok. Ada para wali yang rokok. Para wali yang rokok untuk menghilangkan atau untuk merendahkan karena terlalu tinggi, terlalu banyak cahaya Allah yang Allah berikan, seperti Habib Abdullah Al-Idrus, ya. Beliau ngerokok pernah, tapi nggak ngerokok terus. Ketika cahaya Allah, nur Allah terlalu banyak, ya, sehingga beliau tidak kuat, nah makanya beliau ngerokok. Kenapa? Karena rokok itu bisa menghilangkan cahaya Allah, menghilangkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu tidak bisa dijadikan dalil. Oh ya udah kalau gitu ngerokok. Emang ente wali? Emang ente wali? Emang kita wali? Bukan, ana bukan wali, kita bukan wali. Itu khusus buat para wali. Dan kita orang bukan wali, orang ahli maksiat, kok mau sok-sokan bawa sejarah itu untuk membenarkan rokok. Ana walaupun perokok, ana kalau yang tidak benar ya ana bilang tidak benar. Udah. Demikian video kali ini, moga-moga menjadi inspirasi bagi kita nampak rokok bisa mengurangi atau menghentikan, karena sangat banyak bahayanya dan hukumnya pun telah kita dengarkan dari Habib
Bahar bin Smith. Beliau juga seorang perokok. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.